with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Selamat pagi, siang, atau malam kepada Ibu Yuni Ria Zendra atau SEMM dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 Manajemen Bisnis Universitas Mitra Bangsa hari ini akan memaparkan materi mengenai pengaruh inflasi terhadap perekonomian di Indonesia. Sebelum memulai, perkenankan saya memperkenalkan anggota tim kami. Saya Diviana Silanapa, saya Ratna Ferawati, saya Ina Suraya Syakira. Teman-teman, inflasi merupakan salah satu permasalahan paling krusial dalam perekonomian suatu negara. Mengapa masalah ini sangat penting? Karena inflasi berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan kita semua. Ketika inflasi melonjak, ketidakstabilan harga terjadi dan daya beli masyarakat otomatis menurun. Oleh karena itu, kesuksesan pemerintah dalam mengendalikan inflasi seringkali dijadikan tolak ukur keberhasilan pengelolaan ekonomi nasional. Lalu, apa sebenarnya inflasi itu? Secara sederhana, inflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dan berlangsung terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Ada 3 unsur utama agar suatu kondisi bisa disebut inflasi. Pertama, adanya kenaikan harga. Kedua, kenaikan tersebut bersifat umum atau meluas ke berbagai jenis barang. Dan ketiga, kenaikan ini berlangsung secara kontinu atau terus-menerus, bukan hanya sekali saja. Dampak inflasi. Ketika inflasi meluas, dampaknya akan sangat terasa di kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat karena harga-harga mahal. Yang kedua, menurunnya minat untuk menabung karena nilai real tabungan berkurang. Yang ketiga, produsen mengalami kesulitan menentukan harga jual. Yang keempat, menurunnya nilai ekspor kita. Dan yang kelima, nilai tukar rupiah akan melemah atau terdepresiasi terhadap mata uang asing. Materi selanjutnya mengenai penyebab dan jenis-jenis inflasi akan dipaparkan oleh rekan saya, Retna. Terima kasih Sila atas kesempatannya. Teman-teman, inflasi tidak terjadi begitu saja. Faktor penyebabnya bisa datang dari dalam maupun luar negeri. Beberapa pemicu utamanya adalah meningkatkan biaya produksi, lonjakan permintaan barang atau jasa, serta bertambahnya jumlah uang beredar di masyarakat. Selain itu, inflasi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan harga barang impor. Berdasarkan tingkat keparahannya dalam setahun, inflasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inflasi rendah jika kenaikan harga di bawah 10%, kedua inflasi cepat berkisar antara 10% hingga 100%, dan yang ketiga adalah hiperinflasi, yaitu inflasi di luar kendali yang melesat di atas 100% per tahun. Untuk mengukur perubahan tingkat harga ini, kita menggunakan statistik yang disebut indeks harga. Ada 4 jenis indeks yang sering digunakan. Yang pertama, indeks harga konsumen atau yang biasa disebut IHK, mengukur rata-rata perubahan harga barang kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi masyarakat seperti makanan dan pakaian. IHK adalah indikator utama untuk menghitung laju inflasi. Yang kedua, indeks harga produsen atau yang biasa disebut IHP, mengukur perubahan harga di tingkat produsen atau bahan mentah sebelum sampai ke konsumen. Kenaikan IHP biasanya menjadi sinyal awal bahwa harga konsumen juga akan naik. Yang ketiga, indeks harga yang dibayar dan diterima petani untuk melihat kesejahteraan ekonomi dan pendapatan dari hasil produksi pertanian. Dan yang keempat, indeks harga implisit GNP deflator, membandingkan GNP nominal dan real untuk memberikan gambaran inflasi yang lebih luas dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi negara. Lalu bagaimana cara mengendalikannya?
Di Indonesia, Bank Indonesia bertugas mengendalikan inflasi dari sisi permintaan melalui kebijakan moneter seperti mengukur suku bunga, operasi pasar terbuka, dan giro wajib minimum. Namun, BI tidak bisa bekerja sendiri jika inflasi dipicu faktor eksternal seperti gagal panen atau kenaikan harga minyak dunia. Oleh sebab itu, BI bersinergi dengan pemerintah yang memegang kebijakan fiskal, pengelolaan APBN melalui tim pengendalian inflasi TPI agar stabilitas harga tetap terjaga. Selanjutnya, penjelasan mengenai cara kuantitas uang dan studi kasus akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Inas. Oke, baik, terima kasih Retno. Sekarang kita akan membedah peredaran uang dan teorinya. Uang beredar di masyarakat dibagi menjadi M1, arti sempit, uang kartal plus giral, dan M2, arti luas, M1 plus uang kuasi seperti deposito. Hubungan antara jumlah uang dan inflasi ini dijelaskan dalam teori kuantitas uang. Menurut Irving Fisher, menggunakan rumus M dibagi times V sama dengan P dibagi times T. Jika jumlah uang beredar atau M meningkat secara berlebihan, sedangkan kecepatan perputaran atau V dan transaksi atau T stabil, maka tingkat harga atau P pasti akan naik proporsional. Menurut John Maynard Keynes, menggunakan pendekatan tidak langsung lewat rumus M dibagi times V sama dengan P dibagi times Y. Perubahan jumlah uang akan mempengaruhi suku bunga dan investasi terlebih dahulu, baru kemudian dampak pada output atau Y dan harga atau IP. Nah, sebagai gambaran nyata betapa berbahayanya inflasi yang tidak terkendali atau hiperinflasi, mari kita lihat 4 studi kasus negara ini. Yang pertama, Zimbabwe, negara dengan inflasi tertinggi yang sempat menyentuh angka ekstrim 837,53% pada Juli 2020 akibat krisis mata uang. Kedua, Lebanon mengalami inflasi hingga 161,8% pada Agustus 2022 akibat lonjakan harga kebutuhan dasar dan krisis ekonomi. Ketiga, Suriah, konflik berkepanjangan menghancurkan perekonomian mereka, memicu inflasi sebesar 139,46% pada Agustus 2021. Dan yang keempat, Sudan, ketidakstabilan politik membuat inflasi di sana sempat memuncak hingga 422,78% pada Juli 2021. Keempat negara ini membuktikan bahwa pencetakan uang berlebih, konflik, dan ketidakstabilan politik adalah resep utama hancurnya nilai mata uang. Nah, kesimpulannya, inflasi adalah tantangan ekonomi yang harus terus dikendalikan. Inflasi yang stabil dan rendah adalah kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita paparkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan kita juga menyadarkan kalau video ini belum sempurna. Bila ada saran dan kritik bisa di komen saja. Terima kasih. Selamat siang dan selamat tinggal. Cherry blossoms blooming in the mountain in the